Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Opini Obrolan Pagi ini dengan semangat pagi yang luar biasa dari narasumber kita yang semangat juga. Kita akan lanjutkan obrolan dengan Kanaya. Nah, tadi kita bahas nih Kanaya, respon dari keluarga terdekat, dari orang tua ternyata sangat support. Dari sang kakak pun yang jauh di Semarang juga support luar biasa. Nah, kalau dari keluarga yang lain, ada nggak sih yang biasanya kalau keluarga besar ya pasti ada, ngapain kamu Kanaya buka bimbel, kamu kan bahasa Inggris, mending kamu buka kursus-kursus bahasa Inggris aja, nggak usah yang dari PAUD, anak-anak sampai ke SMP. Gimana Kanaya? Ada nggak sih keluarga yang mending nggak usah deh atau nyari atau ngasih opsi yang lain nih? Kalau keluarga bahkan nggak ada yang percaya sih Mas, karena saya berani bikin bimbel kan di umur yang masih segitu. Jadi kayaknya mereka udah pada nggak yakin gitu, udah kayak paling sebentar, paling nggak lama itu buka usahanya. Nggak taunya sampai sekarang malah rame. Tapi kalau untuk pendidikan yang bahasa Inggris banget untuk anak-anak gedenya ada privat. Iya, berarti saya privatnya pegang privat juga. Dari rumah ke rumah gitu? Dari rumah ke rumah, jadi nggak ambil banyak sih, tapi cuman ada beberapa. Kebetulan anak Pak Wagub, ada juga anaknya, ada banget yang ambil privat untuk anak-anak itu udah remaja. Untuk privat Kanaya sendiri yang turun tangan atau juga dengan guru-guru yang lain? Enggak, kebetulan sendiri aja. Di bimbelnya aktif, privat door to door juga aktif. Itu dari keluarga. Kalau dari teman-teman nih pasti punya geng dong di kampus. Kebetulan enggak Mbak, karena kan UT tuh, kuliahnya di UT, jadi teman-temannya kurang di situ dikit. Kalau teman-teman pergaulan yang lain, teman-teman pergaulan yang lain ya susah sih ngajak jalan karena kan ayo jalan ngajar privat, ayo jalan ngajar bimbel. Waktunya fleksibel. Bener banget. Dan sekarang semuanya serba di manajemen. Waktunya sama kerjaan sendiri. Kerjaan semua sendiri, ngatur waktu, yang mana keluarga, terus juga bimbel sama teman-teman. Itu tadi dari keluarga udah, dari teman-teman udah, dari orang spesial mungkin. Aduh, nanti aja Mas. Nanti aja. Nah Kanaya, awal mula berdirinya bimbel yang Kanaya dirikan nih, dulu awal mula itu berapa orang sih siswanya? Saya penasaran ini. Dulu itu waktu bikin siswanya hanya 5 orang. 5 orang? Hanya itu 5 memang orang murid. Kanaya open info di ini kah, di Instagram atau di sosial media kah, atau ngajak anak-anak keluarga dulu atau tetangga dulu atau bagaimana? 5 orang itu kebetulan anak-anak teman kantor. Iya, itu dari tempatnya cuman rumah sepetak, kipas angin 1, mainan mandi bola cuman sepetak, emang bener-bener masih kecil-kecilan banget. Jadi 5 orang itu teman anaknya teman kantor semua. Setelah itu mereka lihat bukan dari tempatnya, ternyata dari kualitas guru, dari cara penyampaian guru ngajarin anak-anaknya, nyampe dari yang nggak bisa baca jadi bisa baca. Setelah 5 orang itu dari mulut ke mulut jadi 6, jadi 7, sampai sekarang udah 50. Sekarang 50? Iya. Jadi itu untuk di anak PAUD-nya ada berapa orang? Anak PAUD-nya mungkin sekitar 25. Iya, setengah-setengah sama anak yang dewasa. Yang dewasa. Gimana nih sekarang sudah 50 siswa-siswi dari bimbel? Iya, alhamdulillah banget karena mereka belajarnya juga happy di situ. Misalnya ada yang cuman 2 hari les, besoknya mau les lagi. Berarti kan anak-anak itu berkesan di tempatnya. Mungkin mereka pulang ngomong ke orang tua, wah ibu cerita. Bapak enak loh. Bimbel di sana sama ibu Kanaya. Panggilannya apa nih? Ibu? Miss. Miss. Iya, Miss Kanaya. Miss Luar biasa. Thank you loh Miss Kanaya sudah hadir. Iya, thank you. Nah, itu tadi dari jumlah siswa sekarang sampai 50. Otomatis kan dari siswa-siswa ini atau anak-anak murid ini ada feedback dari orang tua atau mungkin dari orang terdekat dulu nih, yang mungkin pada saat Kanaya menawarkan untuk mengajak anaknya untuk bimbel, tapi ternyata dari orang tua, waduh anak saya masih 4 tahun nih, belum saatnya untuk sekolah atau bimbel karena kan dunia anak-anak masih main. Nah gimana Kanaya merespon itu Kanaya? Pada dasarnya kan tanggapan orang tua itu beda-beda ya Mas. Memang option mereka masing-masing sih untuk ngasih anaknya pendidikan dari umur berapa. Untuk orang tua yang nganggap 3 tahun sampai 4 tahun, 5 tahun itu jangan disekolahin dulu karena kasihan untuk
langsung dipelajari, Betul. nanti aja free dulu. Nah, setelah menelusuri pengalaman, ternyata 3-5 tahun itu golden age mereka Oh, untuk oke. cepat menangkap materi. ABCD itu cepet banget mereka hafal. Bahkan ada muridku yang di bimbel itu 4 tahun udah bisa baca. 4 tahun? 4 tahun udah Oke. bisa baca karena dia les udah dari 3 tahun. Oh. Emang mamanya bilang santai aja Miss ngajarnya, karena kan masih umur segini, yang penting dia udah bisa bersosialisasi sama teman. Bener. Terus lihat teman-temannya belajar, siapa tahu dia mau. Oke. Ternyata dia ngerekam dong. Iya, Cepet betul. banget, dan sekarang dia udah bisa baca. Memang ada banget option orang tua untuk sekolahin anaknya dari umur berapa. Malah untuk 5 tahun TK itu kayaknya, apalagi TK sekarang kan kurang untuk belajar huruf, Oke. terus membaca, kan banyak hafalan doa dan nyanyi. Itulah lebih efektif sekarang bimbel sih kalau menurut saya. Soalnya Oke. golden Jadi age-nya memang kalau menurut dari seorang kanaya itu memang diwajibkan ya untuk orang tua itu memberi pelajaran atau memperkenalkan pelajaran semenjak ya, usia dini. semenjak usia dini, Karena tadi golden age-nya ya. golden age-nya. Jadi pelajaran tambahan di luar rumah itu penting banget. Oke. Karena tidak semua anak yang umur segitu juga mau diajarin oleh orang tuanya. Benar. Apalagi Tapi- orang-orang tua yang tantrum. Iya, orang tuanya yang Bukan anaknya yang tantrum, orang tuanya yang tantrum. Jadi setelah lihat dari pengalaman itu, yang kelas 3 tahun sampai 5 tahun itu malah lebih cepat nangkap Oke. daripada yang udah TK atau kelas 1 SD baru mau masuk, mau belajar baca, lancarin baca. Lebih cepat yang golden age ini. Oke, benar. Apalagi sekarang dunia gadget luar biasa Gadget, pengaruhnya ya. daripada dia 3 tahun sampai 5 tahun nonton HP, di Betul. YouTube terus di rumah. Ya, di Bimbel Little Friends juga bisa belajar, terus mainannya banyak. Oh, Jadi oke. bisa Berarti happy juga. memang anak-anak nggak merasa tertekan ya. Ya. Karena disuruh belajar dan belajar. Iya. Nah, itu dia pemirsa, ternyata memang dianjurkan dari Kanaya untuk para orang tua ini memberikan pendidikan sejak dini terhadap anaknya, karena anak-anak itu di usia 5 tahun itu termasuk juga golden age ya. Golden age. Jadi otaknya itu lagi menyerap semua informasi, baik itu informasi di rumah, terus juga pelajaran, tontonan juga termasuk ya. Iya, cepat banget mereka Cepet banget. menangkap di umur segitu. Mm-mm. Jadi memang hati-hati banget kita liatin YouTube isinya Betul, apa. betul. Dari sekarang kan anak-anak udah tahu lagu-lagu dewasa. Nah, Benar. seperti itu kan termasuk dengar dari YouTube. Oh, Jadi oke. penting banget sih untuk memberikan pelajaran tambahan dimanapun. Benar sekali. Jadi pada saat nanti anaknya beranjak untuk ke sekolah dasar, minimal dia sudah bisa membaca gitu ya. Iya. Jadi tahu huruf-huruf. Jadi kalau jalan-jalan pun juga enak ya. Mama mau beli itu, beli apa, dibacain. Iya. Permen gitu. Sekarang juga ada feedback dari orang tua. Miss Naya itu anaknya udah baca yang di baleho-baleho. Oke. Jadi kan happy Oke. Missnya dengar. Oh, ternyata mereka menyerap materi yang udah kita ajari. Tapi bahaya juga nggak sih kalau anak-anak udah bisa baca di baleho gitu, beli 3 mainan gratis 1. Iya, Nanti anak-anak minta mainan. Cia tantrum sama mamanya. Nah gitu. Nah jadi kalau untuk progres dari awal berdiri sampai sekarang ini, karena biasa karena ini mempromosikannya seperti apa? Memang dari lingkungan sekitar ke teman-teman dulu yang punya anak, atau sekarang sudah mungkin menggunakan jasa misal di koran kah untuk promo, atau di sosial media, atau seperti apa? Untuk promo itu malah belum fokus besar-besaran gitu. Lebih banyak Little Friends ini dapat rekomendasi dari mulut ke mulut malah. Oh, dari mulut ke mulut. Iya, jauh banget dari mulut ke mulut. Mungkin 8/10 lah kalau untuk dari sosmed Instagram. Apalagi saya kan sendiri yang manage sosmednya, cuman Instagram yang kepegang gitu, yang memang benar-benar aktif. Itu nggak sebanyak dari mulut ke mulut. Oke. Nah, jadi ya bersyukur juga sih kalau dari mulut ke mulut, kan berarti memang kualitas yang kita Benar, punya betul. pas dengan konsumen. Jadi Oke. dari mulut ke mulut itu lebih besar daripada sosmed. Benar sekali, the power of mulut ke mulut Iya, ya. mulut ke Apalagi mulut. mama ya, Emak-emak. anaknya bimbel di tempat Miss Kanaya, terus bilang, oh Missnya enak, Missnya Iya. baik, ramah. Terus papanya juga bilang nih, iya Missnya cantik. Even itu belum ada pelang di gangnya.
belum ada pelang Oke. bimbel intervensi di gang, belum. Jadi Oh, belum. bener-bener cuman Sherlock. Uh-uh. Kadang-kadang juga Sherlocknya belum tepat karena kan saya ngurus sendiri. Jadi Oke. masih hektik banget kalau untuk ngurus semuanya. Oke, Kanaya. Nah, pemirsa tadi Kanaya spill sedikit nih tentang pelang atau papan merek. Di mana sih atau di manakah lokasinya bimbel? Kita akan ngobrol setelah ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Opini.